Pemirsa, sistem satu pintu sebelumnya telah diterapkan dalam pengurusan investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu bagaimana dengan penerapannya di sektor pertanahan? Apakah ini akan bisa menjadi jawaban mengikis mafia tanah? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional, Surya Chandra. Terima kasih Pak Surya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Surya, ini kalau kita lihat memang pembenahan sistem tata pertanahan atau data pertanahan di Indonesia terus dilakukan. Namun hingga kini kan kita masih lihat ada saja kasus-kasus mafia tanah yang mencuat, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya seberapa jauh sih Pak Surya saat ini progres dari langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR? Kalau yang paling pertama ya sebetulnya beresin aparat kami sendiri dulu. Itu kan yang krusial kan. Artinya memang mulai dari proses rekrutmen, juga proses seleksi, menaikkan pangkat, itu dimulai diperbaiki. Paling tidak sejak 4 tahun terakhir itu sedang diperbaiki. Dan tantangan kedua adalah beresin prosedur khususnya untuk produk-produk masa lalu itu yang memang sebagian bermasalah, perlu kita beresin, tumpang tindih segala macam. Dan yang ketiga, ini perlu dikunci dengan satu proses baru yang istilahnya itu ya digitalisasi itu. Rasanya ini bukan cuma gengsi-gengsian, tapi memang kebutuhan yang real ya untuk modernisasi administrasi pertanahan kita ke depan. Begitu Mbak. Dengan modernisasi Pak Surya, kita tahu terkait dengan sistem satu atap atau satu pintu ini, apakah ini memang menjadi salah satu tadi upaya yang memang saat ini sedang dikejar atau memang menjadi sebuah jawaban untuk menutup celah dari mafia tanah ini? Tantangan dari soal pendaftaran tanah hari ini kan produk yang atau lembaga yang bisa mengeluarkan keterangan hak atas tanah itu banyak, Mbak. Resminya kan BPN, tapi kita dulu masa lalu pernah ada surat keterangan tanah, jadi kepala desa. Jangan lupa BPN dulu pernah jadi bagian Kemendagri, dan itu jadi terus tuh sampai sekarang. Dan tantangan yang berikut memang sampai hari ini seringkali pengadilan, aparat kepolisian, kejaksaan masih menerima. Jadi kita tidak punya satu lembaga tunggal yang mengatakan mana yang sah, mana yang tidak. Salah satu strategi ke depan ya sebetulnya ada yang namanya sistem sel-sel positif. Jadi pemerintah mengatakan ini yang sah dan itu dipertahankan. Kalau sekarang para pihak yang harus berkompetisi, harus bersengketa, mencari solusi, dan kalau pengadilannya terlibat juga, nah itu yang menyulitkan. Pengadilan itu macam-macam, ada yang perdata, ada yang petun, ada yang pidana, nah masing-masing memang perlu koordinasi tidak cuma dari pemerintah, eksekutif, tapi juga yudikatif barangkali. Oke, baik. Berarti kan ini tadi ya ada koordinasi atau mungkin sejauh mana ini langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan hal ini, rencana untuk mengintegrasikan atau mensinergikan proses ataupun sistem data pertanahan dalam satu atap atau satu pintu ini, Pak Surya? Kita mulai kalau sekarang itu dari yang sudah clear dan clean, artinya memang sudah beres, relatif tidak ada sengketa. Kalau ingin ada permohonan alih media dari yang analog menjadi dokumen kertas, maksudnya menjadi yang elektronik, itu bisa kita terima. Mulai dari 2 kota eksperimentasi ini percobaannya, yaitu Jakarta dan Surabaya. Lalu atau pendaftaran pertama kali kita dikasih opsi langsung menjadi elektronik, atau kombinasi dari alih media atau dengan pemeliharaan seperti itu. Nah ini yang jadi penting karena dari situlah kemudian kita bisa mulai katakanlah merapikan ya prosedur. Ini kan masalah ada di prosedur. Kalau di urusan pertanahan itu prosedural jadi krusial, jadi penting. Salah prosedur jadi tidak menghasilkan kekacauan. Dan dengan model digital kan lebih pasti, lebih fix. Digital itu kan 0 atau 1, nah. Nggak ada yang setengah, seperempat gitu. Jadi mengurangi potensi manipulasi seperti itu. Dan kalau ketika clear keluar dalam dokumen elektronik, nggak bisa muncul kalau itu overlapping seperti itu. Jadi lebih pasti ya Pak dengan digital, bisa dikatakan seperti itu. Tapi sejauh ini apa sih Pak kendala yang dihadapi?
Tantangan hari ini kan masyarakat masih belum percaya banget sama ATR BPN ya. Dan ini perlu ya kami sih sosialisasi, menjelaskan apa yang sebetulnya sedang kita kerjakan rapi-rapi, dan ya barangkali soal konsistensi dari kami sendiri, juga transparansi ya dalam semua proses. Intinya kita butuh masukan, butuh kritik yang dari masyarakat, dari media massa, dan ya kita beresin satu-satu. Kalau secara teknisnya sendiri seperti apa sih Pak? Ini atau tantangannya juga seperti apa? Kita lihat juga tadi ya aksesnya ke masyarakatnya sejauh ini bagaimana. Kemudian ini hal-hal apa saja yang mungkin memang harus diperhatikan kembali untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kementerian sendiri atau ATR sendiri. Bagaimana Pak? Nggak ada cara lain ya kita buktikan aja gitu loh. Artinya kalau ada masalah kita tanganin satu persatu. Tantangannya kan masalah ini muncul dari tindakan yang puluhan tahun lalu beberapa gitu Mbak. Jadi ke depan kita beresin bisa, tapi yang lalu ini kan juga harus diberesin satu-satu. Dan ya seperti itu. Nah untuk ini kami butuh dukungan dari semua pihak ya, khususnya dari aparat penegak hukum. Ini yang juga jadi krusial gitu. Dan dalam konteks pertanahan kan ada unsur publik, juga ada unsur perdata. Nah, ruang perdata publik ini yang bagaimana yang pas supaya betul-betul memberikan kepastian hukum yang adil ya buat sebanyak mungkin orang. Betul. Dan ini tadi terkait dengan berarti sinergitasnya juga tadi di beberapa pihak, salah satunya tadi dengan penindakan hukum ya Pak ya di sini ya, untuk menarik salah satu kepercayaan publik di sini. Oke, terakhir Pak Surya, closing statement tentunya dari Anda terkait dengan sistem satu pintu, satu atap ini yang dianggap mampu untuk mengikis mafia tanah. Kita sudah masukkan ke dalam sistem OSS itu ya, One Single Submission, dan online single submission itu juga membantu untuk mulai mengarah ke arah situ. Tapi yang jadi tantangan sekarang memang bagaimana koordinasi, kolaborasi, dan sinergi. Mulai dari prosedur khususnya, karena prosedur jadi sangat krusial dalam konteks kepastian hukum pertanahan, dan kemudian kerjasama dari semua pihak, khususnya dari masyarakat sendiri ya, yang memang merasa punya hak ya harus berani menyampaikan, dan ketika diputuskan oleh pemerintah atau oleh pengadilan kita patuh. Ini proses panjang tentunya karena ada unsur kepentingan privat di situ juga, tapi kita rasanya sudah mulai ke arah yang tepat Mbak. Nanti kalau seluruh bidang tanah sudah terdaftar dengan program PTSL misalnya, kita bisa mulai pelan-pelan yang sudah lengkap gitu, desa lengkap itu mengarah ke elektronik. Jadi kombinasi dari analog dan elektronik terus bertahan. Dan mudah-mudahan rasanya ini akan lanjut ya, bahkan setelah Presiden Jokowi habis pun masih harus lanjut proses ini. Mudah-mudahan Presiden berikut melanjutkan, dan ini jadi PR kita semua sebagai bangsa. Baik, terima kasih Pak Surya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Demikian pemirsa, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional Surya Chandra.